Aku masih di ruang bawah tanah saat terbangun. Dengan ketakutan, kulihat sekelilingku. Sudah tidak ada jasad yang semalam. Lalu kudengar sayup-sayup ada seseorang yang mengetuk pintu, dan kudengar pintu dibuka. Lalu beberapa orang bercakap-cakap. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas dari bawah sini. Kurasa mereka masuk ke dalam rumah. Sepertinya ada dua pria lain selain suara Pak Heri. Kini aku lumayan bisa mendengar mereka, Kami ingin membeli lukisan Bapak. kata seorang pria. Lukisannya di kamar ini, Pak. Silahkan. Kata Pak Heri sambil membuka pintu kamar. Lalu mereka memuji lukisan Pak Heri. Mereka pasti menganggap itu hanya lukisan yang unik. Lalu tiba-tiba aku dengar mereka menginjak sesuatu seperti keramik. Itu pasti keramik di atas lubang tempat Pak Heri menyimpan jasad ayah. Wah, keramiknya rusak ya, Pak. Tanya salah satu dari mereka. Iya, itu belum sempat aku perbaiki, Pak. Mau beli lukisan yang mana ya? Tak ku dengar jawaban mereka. Ini kesempatanku. Aku berteriak. Tolong! Tolong! Suara siapa itu, Pak? Siapa ya? Suaranya dari arah sana. Seperti ada yang minta tolong. Saya udah seminggu gak di rumah, Pak. Ada urusan di luar kota. Jangan-jangan ada orang yang masuk rumah saya ya? Coba kita cek. Mereka berjalan semakin dekat. Aku terus berteriak. Tolong! Suaranya dari bawah sini, Pak. Ada ruang bawah tanah ya, Pak? Ada, Pak. Coba aja kita cek yuk. Satu orang ikut saya ke dalam. Ujar Pak Heri. Lalu dia membuka triplex itu. Mereka sampai di bawah sini. Ada seorang pria asing dan Pak Heri mengikutinya dari belakang. Tolong! Aku menangis sambil minta tolong. Ada seorang gadis, Pak Heri. Saat pria itu menoleh, Pak Heri langsung memukul kepalanya dengan sebuah linggis. Seketika dia terkapar. Kedua matanya melotot. Dia sekarat. Pak Heri tersenyum tipis sambil menyeka darah di dahinya. Dia mendongak ke atas tangga. Tinggal satu orang lagi di sana. Kudengar dia memanggil-manggil temannya. Tolong, Mas. Ada seorang gadis di bawah. Tolong bantu kami. Pinta Pak Heri. Dia pasti akan menjebaknya. Pria itu pun buru-buru turun ke bawah. Pak Heri sudah menunggunya dan siap menghantam kepalanya dengan linggis. Mana, Pak? Tanyanya sambil menoleh pada Pak Heri yang langsung menghantamkan linggis kepadanya. Tapi dia berhasil menghindar, lalu menerjang tubuh Pak Heri. Mereka pun sama-sama terjungkal. Apa-apaan ini? Bentaknya, sambil merangkul tubuh Pak Heri dengan sangat kuat. Pak Heri mengamuk. Tangannya menggapai-gapai linggis. Dengan susah payah, dia berhasil meraih linggis itu. Lalu mereka saling memukul. Akhirnya pria asing itu terkapar tak berdaya setelah Pak Heri berhasil menghantamnya dengan linggis. Kita selamat, Jesse. Ayah sudah membunuh mereka semua.
Pak Heri menghampiriku yang meringkuk di sudut ruangan sambil menangis. Ayo kita pindah ke kamar. Dia menarik lenganku, tapi tubuhku tidak bisa berdiri. Aku begitu lemas, tidak ada tenaga yang tersisa. Wah, ayah lupa. Kamu kan belum makan dari kemarin. Pak Heri lalu naik ke atas. Kudengar dia memasak sesuatu. Lalu dia turun lagi. Dia membawa makanan untukku. Aku tidak mau makan. Kamu sakit ya, nak? Dia menyentuh keningku. Aku tidak menjawab. Dia mencoba menyuapiku. Tapi aku mengelak. Ayah bilang makan. Kalau kamu gak makan, nanti kamu mati. Dia mencoba memaksaku. Aku menangis lagi. Dia mulai melunak melihatku menangis. Maafkan ayah ya. Ayah gak mau kamu sakit. Katanya sambil mengelus rambutku. Aku tetap menangis. Ya sudah, ayah mau lanjut melukis dulu ya. Ini kesempatanku. Saat dia sedang asyik melukis, diam-diam aku mengambil linggis lalu menghantam kepala Pak Heri sekuat tenaga. Dia tak sempat mengelak dan langsung terkapar di lantai. Segera saja aku berlari ke arah tangga dan naik ke atas. Aku berhasil kabur dari rumah Pak Heri. Untung saja pintu rumah tidak dikunci. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke perumahan warga untuk meminta tolong. Aku menceritakan yang terjadi. Mereka langsung menelpon polisi. Sedangkan aku dibawa ke rumah sakit. Anehnya, menurut cerita warga sekitar, saat polisi menyergap rumah Pak Heri, dia sudah tidak ada di rumah. Padahal aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau Pak Heri terkapar setelah kuhantam dengan linggis. Aku menceritakan semua kejadian yang kulihat di rumah itu pada polisi. Dan mereka berhasil menemukan mayat-mayat manusia yang dikubur di bawah lantai dan halaman rumah. Sedangkan Pak Heri masih buron. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Rumah Pak Heri dibakar warga. Mereka geram dengan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Pak Heri. Kini rumah itu rata dengan tanah, tapi ruang bawah tanahnya masih ada. Setelah beberapa waktu, kudengar cerita ruang bawah tanah itu menjadi sangat angker. Warga sering mendengar cerita wanita dari lubang itu. Karena meresahkan, akhirnya lubang itu ditimbun dengan tanah. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kemana larinya Pak Heri? Bertahun-tahun kasus ini masih menjadi misteri. Aku yakin sampai saat ini Pak Heri masih hidup. Tapi di mana dia? Selama bertahun-tahun, aku selalu mencari kabar tentang kasus itu tanpa hasil yang pasti. Tahun pun terus berlalu. Aku menjalani kehidupanku senormal mungkin. Bekerja, dan aku bahkan sudah menikah. Aku mencoba mengubur semua kenangan buruk itu. Lalu pagi itu, di hari ulang tahunku yang ke-30, aku merayakannya dengan suami dan kedua anakku di rumah. Aku juga mengundang beberapa teman kantorku. Aku bahagia, tapi tetap saja masih ada yang mengganjal dalam hatiku. Kejadian masa lalu yang mengerikan itu masih membuat resah.
karena sampai saat ini tidak ada kabar tentang Pak Heri. "Ayo Jessie, tiup lilinnya," kata teman-temanku. Iya, Ma, ayo tiup. Baca doa dulu ya. Kata suamiku. Lamunanku buyar dan segera aku tiup lilin kue ulang tahunku. Mereka pun bertepuk tangan. Suami dan anakku memelukku. Tidak lama kemudian, ada seseorang menekan bel pintu rumahku. Itu pasti teman-temanku yang terlambat datang. Namun dugaanku salah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku hanya menemukan bingkisan segi 4 seperti bingkai foto besar. Langsung kubuka bingkisan itu. Ternyata itu adalah sebuah lukisan. Sosok dalam lukisan itu benar-benar membuatku terkejut. Lantaran ada diriku sendiri di lukisan itu yang sedang terikat di kursi sambil menangis. Juga ada jenazah ibu yang dibunuh dan ayah yang kepalanya bersandar di bahu ibu. Aku ingat betul saat itu Pak Heri yang melukis kami. Seketika aku langsung merinding. Siapa yang mengirim lukisan ini? Aku lari ke halaman rumah mencari si pengirim lukisan. Namun, sama sekali tidak ada siapa-siapa di halaman rumahku. Kubuka pintu gerbang. Lagi-lagi di depan rumahku juga sepi. Kenapa, Ma? Tanya suamiku keheranan. Aku tidak menjawabnya dan langsung mengecek kembali lukisan itu. Tepat di bawah lukisan itu ada sebuah tulisan yang sangat kecil, tapi masih dapat kubaca. Selamat ulang tahun anakku tercinta. Salam dari ayahmu.